Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 1, inilah surah yang kami turunkan dan kami wajibkan di dalamnya. Kami turunkan ayat-ayat yang terang agar kamu perhatikan peringatan. Masih ingatkah kita pembahasan pada episode yang lalu di mana Al-Quran adalah pembimbing menuju kebahagiaan, memberikan prinsip dasar yang dapat dijadikan pegangan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan, baik lahir maupun batin. Al-Quran juga memberikan peneguhan agar manusia memiliki kepercayaan diri yang sejati dan mampu memberikan motivasi yang kuat dan prinsip yang teguh. Selain itu, Al-Quran juga memberikan petunjuk serta contoh-contoh konkret dari langkah-langkah pelaksanaan yang berprinsip kepada keesaan Allah. Semua dijelaskan secara lengkap dan rinci. Bayangkan seandainya kita harus membuat keputusan yang pelik berdasarkan berbagai dorongan hati kita yang begitu beragam. Mata batin terkadang bingung dan tak mampu lagi memutuskan mana yang harus didulukan dan mana yang paling benar. Sebagai contoh, kita diminta mengambil keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Kita diminta harus tetap bersikap rahman dan rahim, sekaligus penolong, sekaligus benar, sekaligus berhitung, sekaligus tegas, dan sekaligus bijaksana. Kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang pelik, dan kita harus membuat keputusan segera dengan bijak. Kasus yang kita hadapi adalah kita menangkap seorang pencuri misalnya, yang terpaksa harus mencuri demi membeli obat untuk anaknya yang sakit keras. Sementara uang yang dicuri adalah milik seorang perempuan tua yang sudah tua dan yang sudah 2 hari tidak makan. Pencuri itu pun ternyata adalah salah satu kerabat kita, dan yang dicuri itu adalah harta orang yang miskin. Masalah bertambah pelik ketika kita disaksikan oleh orang-orang banyak yang ingin mengetahui keputusan yang akan kita ambil, yang akan kita buat. Sementara itu orang tua pencuri yang notabene adalah paman kita sendiri, terus menelepon kita supaya dapat menyelamatkan anaknya yang mencuri itu. Sebenarnya saya tidak bermaksud meminta kita untuk menjawab pertanyaan di atas, namun saya bermaksud untuk menjelaskan bahwa Al-Quran akan memberikan bimbingan untuk mengatasi hal-hal yang kita butuhkan untuk kebijaksanaan tingkat tinggi tanpa membebani manusia. Seperti firman Allah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi bagi Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau orang tuamu, atau kerabatmu, baik ia kaya maupun ia miskin. Allah mengetahui kemaslahatan masing-masing. Janganlah
ikuti hawa nafsu, supaya jangan kamu menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balik kebenaran atau menyimpang dari keadilan, sungguh Allah tahu benar apa yang kamu lakukan. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Para pendengar, Al-Quran memberikan petunjuk serta aplikasi dari kecerdasan pemikiran kita yang sangat sesuai dengan hati kita. Bahkan Allah menjelaskan secara rinci apa saja sumber-sumber yang dapat memberi kekuatan pada hati kita dan contoh-contohnya, dan bagaimana contoh nyata pelaksanaannya. Al-Quran juga memberikan petunjuk bagaimana mencapai keberhasilan berikut pola beserta langkahnya. Langkah pelatihan baik mental maupun pikiran, bahkan fisik, pada dasarnya isi Al-Quran adalah tuntunan pembangunan alam pikiran atau iman. Petunjuk pelaksanaannya disebut Islam, dan langkah penyempurnaannya adalah ihsan. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 34, tidak kami turunkan kepadamu ayat-ayat yang menjelaskan segala dan permisalan dari mereka yang telah terdahulu dari kamu, serta peringatan bagi orang yang takwa. An-Nur ayat 34. Para pendengar yang budiman, demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, dan semoga Al-Quran dapat memberikan penjelasan yang kita butuhkan hingga kita dapat membedakan yang hak dan yang batil, dan kita dapat mengetahui apa tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dan bagaimana cara berbuat baik kepada sesama manusia. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.